Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini, di episode yang ke-74, izinkan saya ingin berbagi cerita, kisah nyata, pengalaman yang saya alami sendiri, yang dikemas dalam sebuah video yang saya beri judul "Fitnah Tetanggaku Menyebabkan Ia Ditampar Jin Sampai 2 Minggu Tidak Bisa Nengok". Bagaimana kisahnya? Silakan simak videonya. Selamat mengikuti. Kejadiannya sudah lama sekali, kisaran tahun 2000 nyampe 2010 ke bawah lah, tahun 2010 ke bawah. Persisnya saya lupa tahunnya. Saat itu saya posisi di Jakarta, yang mana hidup di Jakarta itu sangat luar biasa sekali. Ya, kita kalau tidak mau banting tulang ya repot juga. Ada peribahasanya, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, katanya seperti itu. Tapi yang jelas memang sebagai manusia hidup ya kita harus selalu ikhtiar, selalu berusaha. Pada saat itu saya baru ngontrak di sebuah tempat yang di bilangan wilayah Jakarta Timur lah. Dan kontrakan itu posisinya adalah 3 kamar, jadi ruang tamu, ruang tidur, sama dapur, terus ada pintu belakang. Nah, kebetulan saya tidak menggunakan pintu belakang, maksudnya pintu belakang itu dari dalam saya tutup sama tempat untuk naruh kompor gitu. Jadi pintu belakang itu tidak pernah saya buka. Dan kebetulan saat itu ya untuk mempertahankan hidup, apapun saya lakukan yang penting halal. Ya, saya ikut kerja sebagai kenek kuli bangunan waktu itu. Jadi berangkat pagi jam 6 karena saya harus menempuh jalan kaki. Kemudian pulang dari tempat kerja itu jam 5, nyampe kontrakan sekitar jam 6. Ya, rutinitas setiap hari seperti itu, sehingga saya tidak ada waktu banyak untuk kumpul-kumpul dengan tetangga. Walaupun mungkin hanya sekali 2 kali saya kumpul, hanya sekedar untuk kenalan karena saya warga baru di situ. Nah, kira-kira sudah berjalan 3 bulan di tempat tersebut, itu saya dikagetkan oleh Pak RT, karena Pak RT negor saya. Katanya saya buang sampah sembarangan, sehingga tumpukan-tumpukan sampah itu sampai mengeluarkan ya ulat lah, itu apa, belatung gitu kan. Nah, saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena saya sampai demi Allah ke Pak RT bahwa saya belum pernah sekalipun buang sampah di belakang rumah. Karena saya setiap buang sampah itu kalau pergi kerja pagi, saya sekalian bawa sampah, saya buang di tempat penampungan sampah di depan. Jadi saya tidak pernah buang sampah ke belakang. Bahkan Pak RT juga sampai saya bawa ke dalam rumah untuk melihat di dapur, bahwa pintu dapur, pintu belakang tersebut tidak pernah saya buka karena ditutup oleh tempat untuk naruh kompor gitu. Ya, di situ Pak RT manggut-manggut, ya mungkin antara percaya dan tidak. Ya, bagi saya terserah, Pak RT mau percaya mau tidak terserah. Yang jelas saya demi Allah saya belum pernah buang sampah ke belakang rumah, persisnya di belakang pintu. Sampai itu numpuk-numpuk karena kan ya mungkin karena sampah udah kelamaan di situ sampai mengeluarkan belatung segala gitu kan. Jadi Pak RT pun mungkin karena kesel ya, karena dianggapnya itu
tidak menjaga kebersihan, dan disangkanya itu saya yang buang sampah di situ. Akhirnya saya kena teguran, akhirnya saya klarifikasi bahwa itu bukan saya. Akhirnya selesailah itu. Akhirnya setelah itu ya udah, sampah itu dibersihkan oleh petugas, ada petugas sampah. Ya nggak apa-apa, saya bayar sampah saja, walaupun sampah saya sebenarnya saya buang sendiri ke depan ke tempat penampungan sampah, sekalian lewat ketika saya akan pergi bekerja. Sebagai makhluk sosial, ya sekali-kali waktulah saya kumpul, ngobrol, perkenalan dengan tetangga-tetangga di lingkungan setempat. Walaupun sesungguhnya badan saya ini sudah merasakan lelah sekali. Kerja di bangunan itu luar biasa, apalagi kalau habis ngecor, waduh capeknya sangat melelahkan sekali. Sehingga mungkin asumsi mereka bahwa saya itu orangnya mungkin sombong dianggapnya, atau tidak mau bergaul. Padahal sesungguhnya saya ingin bergaul, cuma karena badan ini udah rasanya tuh lelah gitu, capek, udah kerja pulang perginya itu jalan kaki, di tempat kerja juga ya sangat melelahkan. Ya namanya juga kenek ya, saya kan harus ngangkat-ngangkat semen, ya harus ngaduk dan lain sebagainya lah. Itu udah sebuah risiko profesi, ya tidak jadi masalah. Yang penting rezeki yang saya makan halal, karena prinsip saya ke situ. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan ada tamu datang, yang nggak taunya tamu tersebut adalah mantan tetangga kontrakan saya yang 2 minggu lalu dia sudah pindah dari tempat saya ini. Lalu beliau, singkat cerita, beliau minta maaf atas nama istrinya, katanya, yang telah berbuat salah, karena selama ini, maksudnya selama ditinggal di situ, katanya istrinya selalu buang sampah di belakang kontrakan saya. Bahkan 2 minggu yang lalu, tepatnya malam Jumat Kliwon, katanya gitu, istrinya itu pas maghrib buang sampah di situ lagi di belakang kontrakan saya. Begitu naro langsung jebret, ada yang nampar gitu, sampai ya istrinya nggak bisa kembali lagi. Jadi kalau posisinya, ya saya tidak tanya apakah posisinya ke kiri apa ke kanan, saya tidak tanya. Jadi katanya ketika ada yang nampar ya nggak bisa balik lagi, sampai akhirnya pindah dari situ. Ya udah 2 minggu ini katanya istrinya itu belum sembuh juga. Sampai dalam hati saya itu mengatakan begini, waduh ini jangan-jangan akan menjadi fitnah yang kedua. Nanti disangkanya saya pelihara jin, lalu jinnya itu saya suruh nampar orang. Waduh gawat kalau begini, saya bisa difitnah terus nih sama orang. Nah karena si bapak ini ikhtiar kesana kesini, nanya-nanya ke orang pintar, katanya. Kata orang pintar tersebut, katanya si bapak ini istrinya harus minta maaf ke saya, karena katanya sudah ditampar oleh jin saya. Padahal saya tidak tahu gitu. Nah terus si bapak itu ya minta dibuatkan air gitu untuk diminumkan. Ya udah saya buatkan saja, saya suruh saja beli air mineral di botol. Ya kalau sepakai air saya khawatir nanti kenapa saya yang disalahin, jadinya ya udah suruh beli air mineral saja. Udah, terus ya saya doa, saya mohon kepada Sang Pencipta, lalu saya kasihkan. Ya alhamdulillah esoknya beliau datang berdua gitu sama istrinya itu. Jadi mau minta maaf langsung katanya, sekaligus mau mengucapkan terima kasih, katanya ininya lehernya udah sembuh, katanya udah normal lagi katanya. Seperti itu. Ya saya sendiri, saya tidak merasa nanam jin di situ, karena saya tidak mengerti tentang hal tersebut, apalagi sampai nyuruh nampar orang. Itu kan perbuatan dosa, tidak boleh. Demikianlah kisah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekurangan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.